Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada chapter 21 yaitu akuntansi untuk sewa yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita. Lalu ada teman saya Salsa Nurhaliza dan Hidayat Yashifa. Melihat list. Sebagai contoh, menurut laporan leasing global baru-baru ini atau Brendan Gleeson with Clark Group 2017, 50 perusahaan teratas melaporkan volume sewa melebihi 1 triliun. 3 wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia menyumbang lebih dari 90% dari total volume sewa. Ingatlah bahwa statistik ini hanya untuk penyewaan peralatan tambahan, penyewaan real estate yang mungkin lebih besar, dan kita berbicara tentang bisnis yang sangat besar dan berkembang, yang setidaknya sebagian didorong oleh akuntansi. The leasing environment. Ada dua keuntungan dari leasingnya, yaitu pembiayaan 100% dengan tarif tetap, perlindungan terhadap utang, fleksibilitas, dan yang terakhir ada pembiayaan yang lebih murah. Yang ketiga ada lihatlah leaser. Siapa leaser yang memiliki properti yang disewakan? Mereka umumnya termasuk dalam salah satu dari 3 kategori. Yang pertama, bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Yang kedua, captive perusahaan leasing. Perusahaan penyewaan tawanan adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Dan yang ketiga ada independen. Independen adalah kategori akhir dari leasers. Yang keempat, keuntungan dari leasers. Leasers menemukan leasing menarik karena yang pertama, sering memberikan margin bunga untuk menguntungkan. Yang kedua, ini dapat merangsang penjualan produk leaser, apakah itu dari dealer atau produsen. Yang ketiga, sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa yang meningkatkan pengembalian kepada semua pihak yang terlibat termasuk leaser. Dan yang keempat, ini dapat memberikan nilai residual yang tinggi kepada leaser setelah pengembalian properti pada akhir masa sewa. Lalu ada lease accounting. Yang pertama, pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Yang pertama itu ada jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa umumnya dianggap sebagai jangka waktu sewa yang tetap, tidak dapat dibatalkan. Yang kedua ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa umumnya meliputi yang sebagai berikut, yaitu pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, jumlah yang dijamin oleh lease di bawah jaminan nilai residual, dan yang terakhir pembayaran terkait opsi pembelian atau penghentian yang kurang yakin untuk dilakukan. Lease accounting masih satu, pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa. Tiganya itu ada tingkat diskon. Tadi kan yang kedua, dan sekarang yang poin ketiga itu ada tingkat diskon. Untuk menentukan kewajiban sewa, lease harus menghitung nilai pembayaran sewa saat ini menggunakan suku bunga implisit. Selanjutnya ada akuntansi lease berikutnya. Akuntansi lease, contohnya yaitu contoh pertama, untuk menggambarkan akuntansi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH Capital, anak perusahaan CNH Global, dan Ivanhoe Mines Ltd. menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang menyerukan agar CNH menyewakan Backhoe kepada Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama besar, yaitu 20.711 euro pada awal setiap tahun atau basis anuitas jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua itu ada back memiliki nilai wajar
pada awal sewa yaitu 100.000 euro, perkiraan kehidupan ekonomi 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin yaitu 5.000 euro. Jadi atau Ivan mengharapkan bahwa kemungkinan nilai yang diharapkan dari nilai residual pada akhir sewa akan lebih besar dari jumlah yang dijamin, yaitu 5.000 euro. Yang ketiga, sewa tidak berisi opsi perpanjangan. B. Kembali ke CNH Capital pada penghentian sewa. Tingkat pemimpinan incremental Ivan adalah 5% per tahun. Yang keempat, Ivan menyusut peralatan secara garis lurus. Dan yang kelima, CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivan menyadari tingkat ini. Ivan menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai nilai pembayaran sewa saat ini, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Next, yaitu kedua akuntansi list berikutnya, yaitu akuntansi list contoh 1 ilustrasi 21.6 present value of list payment. Capitalized amount yaitu 20.711 euro dikalikan dengan present value of an annuity of 145 period at 10% yaitu ada 20.711 euro dikali dengan 4,62990 yaitu sama dengan 95.890 euro. Ivan menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4%, alih-alih tingkat penjaminan incrementalnya sebesar 5%, karena tingkat implisit diketahui oleh Ivan. Ivanhu mencatat sewa buku-bukunya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, ring of use asset sebesar 95.890 euro pada list liability di sisi kreditnya sebesar 95.890 euro. Next. Akuntansi list contoh ilustrasi 21.6 masih sama. Perhatikan bahwa Ivanhu mencatat kewajiban dengan jumlah bersih yaitu 95.890 euro. Nilai pembayaran sewa saat ini daripada jumlah kotor yaitu 103.555 euro yang didapat dari 20.711 euro dikalikan dengan 5. Ivanhu kemudian mencatat pembayaran sewa pertama sebagai berikut. Pada 1 Januari 2019, jurnalnya yaitu list liability di posisi debit sebesar 20.711 euro pada cash sebesar 20.711 euro. Akuntansi list contoh 2. Untuk menggambarkan situasi di mana nilai residual yang diharapkan berada di bawah nilai residual yang dijamin. Asumsikan dalam contoh CNH atau Ivanhu sebelumnya bahwa kemungkinan nilai residual akan 3.000 euro alih-alih jumlah yang dijamin yaitu 5.000 euro. Jika Ivanhu memperkirakan nilai saat pada akhir sewa menjadi 3.000 euro, Ivanhu termasuk 2.000 euro, yaitu 5.000 euro dikurang dengan 3.000 euro. Sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak pakai, ilustrasi 21.10 menunjukkan perhitungan kewajiban sewa atau hak aset untuk Ivanhu dalam situasi saat ini. Selanjutnya akan disampaikan Salsa. Yang kedua, akuntansi list berikutnya. Akuntansi list contoh 2, ilustrasi 21.10, conversion of shares to operational finance versus operational leases. Basis anuitas jatuh tempo in Ivanhu tingkat 4% termasuk nilai residual yang dijamin. Nilai sekarang dari 5 bayaran sewa tahunan yaitu 20.711.11 euro dikali 4,62990 euro yang itu disebut dengan PV dikurangi dengan AD 5,5
5,4%, sama dengan 95 euro 95.000 euro 890,34. Ini sekarang dari kemungkinan pembayaran nilai residual 2 euro jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal dimulai, yaitu 2.000 euro dikali 829 sama dengan 1.643,86 euro. Tanggung jawab sewa atau hak pakai les sama dengan 97.534,27 euro. Contoh duanya, Ivanho membuat entry jurnal berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama. Januari tanggal 1, 2019. Rate of use asset 97.534,21 di debit, lease liability 97.000 euro 534,21 di kredit. Yang di debit ada lease liability 20.711 euro 11 di debit dan cash 20.711,11 di kredit. Next. 3. Ringkasan akuntansi list. 1. Jika kemungkinan nilai residual yang diharapkan sama dengan atau lebih besar dari nilai residual yang dijamin, list tidak boleh menyertakan nilai residu yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. 2. Jika kemungkinan nilai residual yang diharapkan kurang dari nilai residual yang dijamin, nilai saat ini dari perbedaan antara lain residual yang diharapkan dan dijamin harus dimasukkan dan dalam komputasi kewajiban sewa. Yang ketiga, list tidak termasuk nilai residual yang tidak terarah dalam perhitungan kewajiban sewa. Next. Leisure accounting. 1. Ekonomi leasing. Dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4% nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisanya menjadi 5.000 euro. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa. Ilustrasi 21.17 Lease Payment Calculation. Nilai wajar peralatan sewa yaitu 100.000 US dollar dikurangi nilai saat ini dari nilai residu 4.109,65 US dollar yang didapat dari 5.000 US dollar dikali 82193. Jumlah yang akan dipulihkan dengan lebih rendah melalui pembayaran sewa sama dengan 95.890,35 US dollar. 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan pengembalian 4%, di mana 95.890,35 dibagi 4.62990 sama dengan 20.711,11 US dollar. 2. Klasifikasi sewa oleh lessor. 1. Transfer uji kepemilikan. 2. Uji opsi pembelian. 3. Uji jangka waktu sewa. 4. Uji nilai saat ini. 5. Uji penggunaan alternatif. 3. Pengukuran dan prestasi akuntansi. Akuntansi sewa pembiayaan sama dengan lessor. Sewa pembiayaan seringkali dibagi menjadi sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Biasanya, sewa tipe penjualan muncul ketika produsen atau dealer menggunakan leasing sebagai sarana pemasaran produk mereka. Next. 4. Akuntansi lessor untuk sewa operasi. Untuk menggambarkan lessor akuntansi untuk sewa operasi, kami menggunakan perjanjian sewa yang sebelumnya dibahas antara Hathway Diopsal Ltd dan MNS untuk penggunaan salah satu komparator kardus standar Hathway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. 1. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 euro dengan pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Anuitas jatuh tempo. 2. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat memulai sewa 60.000 euro
perkiraan kehidupan ekonomi 5 tahun dan nilai sisa pada akhir sewa 12.000 euro atau sama dengan tidak terarah. Yang ketiga, sewa tidak berisi opsi perpanjangan, kontraktor kembali ke hardware pada perhentian sewa. Next. Poin keempat, tingkat implisit dari leaser dikenal dengan tingkat M. Pinjaman incremental MNS adalah 6%. Hardware menetapkan tingkat sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 6% per tahun. Tingkat implisit pada investasinya. Ilustrasi 21.29. Computation of lease payment. Nilai wajar peralatan sewa sama dengan 60.000 euro dikurangi nilai saat ini dari nilai residu sama dengan 10.075.44 euro. Jumlah yang akan dipulihkan dengan lebih sedikit melalui sewa pembayaran sama dengan 49.924.56 euro. 3 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan pengembalian 6% sama dengan 17.620.08. Special leasing accounting problem. 1. Penyesuaian sewa lainnya. Penyesuaian sewa tambahan yang mempengaruhi pengaturan aset sewa dan liabilities terkait dengan hal berikut. 1. Biaya eksekusi. Biaya eksekusi adalah pengeluaran normal yang terkait dengan memiliki aset sewa seperti asuransi properti dan pajak properti. 2. Pembayaran di muka sewa dan insensif. Untuk semua sewa pada tanggal mulai, kewajiban sewa adalah titik awal untuk menentukan jumlah yang harus didata untuk aset pihak hak pakai. 3. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya sewa tambahan yang tidak akan dikeluarkan jika sewa tidak dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hidayati Asifa. Kemudian, pada presentasi disajikan dalam Ilustri 21.35 adalah ringkasan tentang bagaimana LIS melaporkan informasi yang terkait dengan sewa dalam laporan keuangan, yaitu laporan Ilustri 21.35 Presentation in Financial Statement. Statement of Financial Position itu ada right of use asset, kemudian ada lease liability, dan di income statement ada depreciation expense dan interest expense. Semua lease kecuali sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Next. Kemudian ada pengungkapan. Lease dan lessor juga harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk melengkapi jumlah yang disediakan dalam laporan keuangan. Kemudian ada analisis. Banyak perusahaan yang menyewa cenderung melihat laporan posisi keuangan mereka tumbuh secara substansial selama beberapa tahun ke depan sebagai akibat dari penerapan standar baru pada leasing. Perkiraan dampaknya terhadap aset dan kewajiban perusahaan bervariasi, tetapi akan berada dalam triliun dolar. Kemudian di sini ada soal jawab chapter 20. Yang pertama itu ada exercise 20.6, yaitu data pensiun yang ditentukan berikut ini dari yang LTD berlaku untuk tahun 2019. Ini ada tabel soalnya. Kemudian instruksinya itu disuruh untuk tahun 2019 siapkan lembar kerja pensiun untuk yang LTD yang menunjukkan entry journal untuk biaya pensiun dan saldo akhir tahun di akun pensiun terkait. Next. Kemudian jawabannya yaitu perhitungan pengembalian aktual atas aset rencana, yaitu nilai wajar aset program pada 31 Desember 2019 itu sebesar 2.725.000,
Kemudian nilai wajar aset program pada 1 Januari 2019 yaitu min 2.400.000. Kemudian pada kenaikan nilai wajar aset program itu jumlahnya 325.000, kemudian dikurangi kontribusi untuk program selama 2019 280.000 dan dikurangi manfaat yang dibayarkan selama 2019 sebesar 350.000. Jadi totalnya yaitu pengembalian aktual atas aset program untuk 2019 yaitu 395.000. Kemudian di sini ada kertas kerja pensiun 2019 yaitu pada balance Desember 31 Desember 2019 itu di OC Prior Service di situ di prior service cost-nya itu 0. Kemudian di pensiun pensiun aset atau liability-nya itu 13.800. Kemudian itu di general journal entries-nya. Kemudian pada di memory record-nya itu di projected benefit obligation-nya itu ada 560.000. Kemudian pada plan asset itu ada 546.200. Kemudian di prior service cost-nya itu di prior service cost-nya itu ada 120.000. Kemudian di projected benefit obligation-nya itu ada 120.000. Kemudian balance 1 Januari 2019-nya yaitu 680.000 dan di plan asetnya itu 546.200. Kemudian pada service cost-nya itu di annual pension expense-nya itu ada 58.000, kemudian di projected benefit obligation-nya itu juga 58.000, kemudian di interest cost-nya itu ada 61.200. Itu dapat dari 680.000 dikali 0,9. Kemudian di projected benefit obligation-nya juga 61.200. Kemudian pada actual return itu ada 52.280. Kemudian di plan asetnya juga 52.280. Kemudian pada amortization of PSG itu di annual pension expense-nya itu 17.000 dan di prior service cost-nya 17.000. Kemudian pada contribution itu di cash-nya 65.000 dan di plan asetnya 65.000. Kemudian pada benefit-nya itu di projected benefit obligation-nya ada 40.000 dan di plan asetnya 40.000. Kemudian journal entry untuk 2019-nya itu annual pension expense-nya itu 83.920.000 dan di cash-nya 65.000. Kemudian pada prior service cost-nya 103.000, pensiun aset atau liability-nya 121.920. Kemudian pada akumulasi 31 Desembernya itu 0. Kemudian pada balance 31 Desember 2019-nya yaitu di prior service cost-nya itu 103.000, di pensiun aset atau liability-nya 135.720, di projected benefit obligation-nya itu 759.200 dan di plan asetnya 623.480. Catatannya yaitu kami menunjukkan pengembalian aktual pada lembar kerja untuk memastikan bahwa aset program dilaporkan dengan benar. Jika pengembalian yang diharapkan dan pengembalian aktual berbeda, maka penyesuaian tambahan dibuat untuk menghitung jumlah biaya pensiun yang tepat. Next. Kemudian pada exercise 2017, menggunakan informasi di 2016, siapkan lembar kerja yang menyisipkan 1 Januari 2019 saldo dan memperlihatkan 31 Desember 2019 saldo. Siapkan catatan jurnal mencatat biaya manfaat pasca retirement. Jawabannya yaitu ada kayak tadi yaitu balance Januari 1 Januari 2019-nya itu di post retirement aset atau liability-nya itu ada 220.000. Kemudian di memory record-nya di DPBO-nya 330 dan di plan asetnya 110. Kemudian pada service cost-nya di DPBO-nya 45.000. Di annual post retirement-nya expense itu ada 45.000 juga.
Kemudian pada interest expense-nya itu ada 26.400 dan di DP BO-nya 26.400. Kemudian di interest revenue-nya di annual expense-nya itu ada 8.800 dan di DP BO-nya 8.800 yang di plan aset. Kemudian pada contribution-nya itu di cash ada 10.000 dan di plan asetnya 10.000. Kemudian di benefit-nya di DPBO 20.000 dan di plan asetnya 20.000. Kemudian di journal entry untuk 2019-nya di annual expense-nya 62.600 dan di cash 10.000 dan di liability-nya 52.600. Kemudian pada balance 31 Desember 2019-nya di liability-nya ada 272.600 dan di PBO-nya 381.400 dan di plan asetnya 108.800. Kemudian jurnalnya beban pasca pensiun di sisi debit sebesar 62.600, pada aset atau kewajiban pasca pensiun sebesar 52.600, pada cash di sisi kredit sebesar 10.000. Next. Kemudian yang pada problem 20.6 yaitu tentang biaya pensiun, entry jurnal dan keuntungan atau kerugian bersih. iCroyd telah mensponsori rencana pensiun manfaat non-kontributor dan terdefinisi untuk karyawannya sejak 1989. Sebelumnya 2019, beban pensiun bersih kumulatif diakui sama dengan kontribusi kumulatif terhadap rencana tersebut. Informasi relevan lainnya tentang rencana pensiun pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki 200 karyawan. Semua karyawan ini diharapkan untuk menerima manfaat di bawah rencana. Yang kedua, kewajiban manfaat yang ditentukan sebesar 5 juta dolar dan nilai wajar aset rencana pensiun adalah 3 juta dolar. Pada 31 Desember 2019, kewajiban manfaat yang ditentukan dan kewajiban manfaat yang diberikan masing-masing adalah 4.850.000 dolar dan 4.025.000 dolar. Nilai wajar dari aset rencana pensiun sebesar 4.100.000 dolar pada akhir tahun. Tingkat diskon 10% digunakan dalam perhitungan nilai aktuaria saat ini dalam rencana pensiun. Nilai manfaat saat ini yang dikaitkan dengan formula manfaat pensiun untuk layanan karyawan pada tahun 2019 berjumlah 200.000 dolar. Kontribusi pemberi kerja terhadap aset rencana berjumlah 775 dolar pada tahun 2019. Masalah ini mengasumsikan tidak ada pembayaran manfaat pensiun. Next. Kemudian instruksinya itu disuruh yang pertama menghitung biaya pensiun untuk tahun 2019, kemudian siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk melaporkan akuntansi untuk rencana pensiun perusahaan untuk tahun 2019 dan menghitung jumlah kenaikan atau penurunan laba bersih atau rugi tahun 2019. Jawabannya yang pertama itu yang A, beban pensiun tahun 2019 terdiri dari biaya layanan sebesar 200.000 dolar, beban bunga sebesar 500.000 dolar, dan bunga atas aset program sebesar 300.000 dolar, min 300.000 dolar. Kemudian biaya pensiunnya itu sebesar 400.000 dolar. Next. Yang kedua itu yang B, kewajiban pensiun awal tahun sebesar 2 juta dolar. Dikurangi kewajiban pensiun akhir tahun sebesar 750 dolar. Didapat dari 4.850.000 dikurang 4.100.000 pada pengurangan kewajiban sebesar 1.250.000. Kemudian jurnalnya yaitu beban pensiun di sisi debit sebesar 400.000, aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.250.000 dan pendapatan komprehensif lainnya sebesar 875.000 di sisi kredit dan kas 775.000 di sisi kredit. Kemudian pada 31 Desember 2019 nilai wajar aset program sebesar 4.100.000 dolar dikurangi nilai wajar aset yang diharapkan 1 Januari 2019 nilai wajar aset program pendapatan bunga sebesar 300.000. Itu didapat dari 10% dikali 3 juta. Kemudian pada tambahan kontribusi ke paket itu sebesar 775.000 dikurangi manfaatnya 0. Jadinya 4.000
4.775.000. Keuntungan asetnya itu 25.000. Kemudian pada 31 Desember 2019 DBO yang dihitung secara aktuaria sebesar 4.850.000 dikurangi 1 Januari 2019 DBO 5 juta ditambahkan bunga sebesar 500.000 didapat dari 10% dikali 5 juta. Kemudian ditambahkan biaya bank layanan yaitu 200.000 dikurangi manfaatnya 0 jadi jumlahnya 5.700.000 dan keuntungan kewajibannya sebesar 850.000. Keuntungan bersih pada 31 Desember 2019 sebesar 875.000. Next. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.